Oke, selamat sore teman-teman. Kita mau ngobrol tentang banjir di Semarang sih gitu. Maksudnya dari Pak dan Wali itu seperti apa gitu. Pada tahun wali kota dan wakil wali kota kan mereka mengklaim gitu ya bahwa sudah apa namanya mengentaskan wilayah genangan banjir rob gitu ya, seluas 230,98 hektar gitu ya. Eh, Nah itu padahal beberapa wilayah masih masih ada banjir gitu, seperti kawasan industri gitu, misalkan Jalan Kaligawe, terus daerah Tanjung Mas itu kan juga yang dirugikan bukan hanya warga juga pengusaha gitu, apalagi adanya eh, tol tol Semar Demak itu kan juga juga menambah kekhawatiran warga gitu. Itu gimana, Rizky? Oke, oke, terima kasih Mas Wibi. Menanggapi terkait pertanyaan tadi ya terkait pernyataan dari pemerintah Kota Semarang bahwasanya sudah selesaikan terkait kondisi banjir Semarang ya banjir rob. Dan sebenarnya kan kalau kita melihat banjir rob hari ini tuh nggak bisa melihat ya wilayah hilir saja gitu ya, hanya wilayah Tanjung Ya, Mas, Semarang Utara gitu, Genuk, Penisula ya, dan sebagainya gitu ya. Ya kita juga harus melihat wilayah hilir gitu, ya, termasuk wilayah Gunung Pati, Mijen gitu, Banyumanik gitu kan, yang merupakan daerah eh, seharusnya menjadi daerah daerah resapan gitu ya, atau penangkapan air ya, wilayah ya. hulu gitu. Nah, eh, kalau kemarin di 2024 gitu, eh, kami Walhi Jawa Tengah itu melihat kondisi di daerah Kota Semarang ya, bicara tentang alih fungsi lahan gitu. Sebenarnya kita kerjasama dengan kawan-kawan Unisula, ada beberapa analisis gitu ya. Kayak misalkan di tahun 2021 terakhir, 2021 ya, 2021, terus kemudian baru kemarin diperbarui 2024 ke 2021 itu di wilayah ruang terbuka hijau tetap kalau melihat daerah resapan penangkapan air tetap indikatornya adalah di ruang terbuka hijau gitu ya. Bicara tentang banyaknya pohon dan sebagainya. Nah, kalau lihat di peta dulu di 2021 di kawan-kawan Unisula terakhir itu Semarang itu sebarannya ruang terbuka hijaunya di angka 31%. Sedangkan untuk daerah terbangun Hmm. di angka 69%. Nah, ditarik lagi 10 tahun, 20 tahun ya di tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu dulu Semarang mempunyai daerah tangkapan air ataupun ruang terbuka hijau itu di angka 62%. Nah, Hmm. untuk daerah terbangunnya di angka sekitar 28%. Nah, ini berbanding kebalik gitu ya. Dari 2000 sampai ke 2021 itu jadi terbalik gitu. Jadi kebalik. Jadi ruang terbuka hijaunya menjadi 31%, daerah terbangunnya 69%. Nah, memang bicara banjirop ini banyak sekali pengaruhnya. Satu wilayah hulu, kemudian juga ditambah lagi pembangunan semakin masif ya di wilayah pesisir gitu ya. Bicara Ya. tata ruang gitu. PTLSD, kemudian yang terbaru nanti akan ada hybrid seawall dan giant seawall gitu ya. Kemudian pengambilan air gitu ya. Pengambilan air yang secara masif gitu melalui wilayah-wilayah industri. Nah, ini juga yang seharusnya diselesaikan bukan masalah menghilangkan banjiropnya, tapi terkait tata ruangnya sih, Mas Bibi.
di Semarang gitu. Iya, 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 Itu iya. sih kalau dari aku, mungkin dari Bagas Iya. Kayak ini ya apa? Iya, gimana? tata ruang. Kayak RTH gitu kan ya berkurang ya gitu. Beberapa tahun terakhir apalagi dari 2012 itu kan ada 4 jutaan hektar gitu ya. Berkurang, nggak berkurang. Nah, kan selama 10 tahun ya itu ya sih kaitannya dengan tata ruang ya gitu. Jadi tidak ada ketegasan gitu ya menurutku dari eh, pemerintah gitu ya untuk eh, membatasi pembangunan. Mungkin kalau bangunan tetap tetap ada ya setiap setiap tahunnya gitu pasti berkembang. Tapi mungkin tidak ada pembatasan kali ya gitu. Atau harus ada misalkan kayak setiap bangunan tuh harus mengikuti peraturan yang eh, dibuat di pemerintah Kota Semarang gitu. Nah, itu kan apa namanya belum terrealisasikan ya menurut ya atau sudah itu eh, kayak eh, apa eh, sungai gitu misalkan kayak Daerah aliran sungai, das. nah, Ya, jadi kalau di nah itu kan Semarang juga kan oh, ada das hmm, beringin, ya, 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 kemudian ada das garang, garangan gitu ya, das babon. ya, 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 Nah, itu sebenarnya kalau kita melihat hari ini tuh das juga banyak terganggu tuh kalau di ya kan nggak Gunung Pati. penanganan itu kan Heeh. nggak hanya terus disedot terus selesai gitu kan. Iya, enggak. Jadi Hmm. kayak daerah aliran sungai juga udah sudah rusak gitu. Bahkan di beberapa das itu sudah di bantaran dasnya itu udah ada bangunan gitu ya. Ya, Seharusnya kan di samping-samping das itu kan seharusnya RTH tuh. Kalau kita lihat di Gunung Pati misalnya ada beberapa real hmm. estate yang lokasinya di daerah das. Das ke bangunan tuh berapa meter kira-kira ya jarak amannya gitu dari bibir sungai gitu sampai tanah warga misalkan didirikan bangunan tuh ada berapa meter itu ada kasih apa namanya Ada minimalnya, peraturannya gitu ada, atau seluas seluas sungainya atau bagaimana ya ada berapa meter? Ya, 100 meter. 100 meter ya. Wah, itu. Tapi yang terjadi nggak kayak gitu ya paling 3 meter 2 meter gitu udah bangunan ya. Itu yang terjadi. Ya sekitar ya tadi 100 meter. Eh, apalagi Mas? Aku ngerespon dikit deh. Nah ya, gas. Dengerin ya? Oke siap Oke. Salam kenal sebelumnya Mas ya. Wibi. Aku Bagas dari Walhi Jateng juga. Salam juga buat Mas Yamal. Halo Eh, guys. ya, sebenarnya memang seperti yang disampaikan Mas Rizky tadi ya, melihat persoalan banjir sebagai bagian dari bencana hidrometeorologis itu memang nggak bisa hanya dalam satu skup kecil misalnya ngelihat pesisir gitu. Karena dari lanskapnya sendiri kan Semarang ini tergolong unik gitu ya karena dia pesisir gitu tapi juga urban gitu tapi juga punya wilayah dataran Ya, tingginya gitu artinya dia dilewati ya. aliran air gitu dari das tadi tapi dia juga punya siklus rock gitu di pesisirnya gitu jadi sebenarnya secara lanskap dia punya dua tekanan yang berpotensi jadi bencana jika tidak dikelola secara bijak itu karena misalnya tata kelola dasnya tadi kalau dia tidak dikelola dengan baik dia bisa berpotensi
jadi banjir kiriman gitu dari wilayah lebih tinggi ke wilayah yang lebih rendah. Yang kedua, pesisirnya juga jika secara tata kelolanya tidak dikelola secara baik, dia bisa berpotensi kepada situasi kebencanaan. Salah satunya bicara soal tadi banjir kayak gitu. Karena misalnya tadi di DAS memang kajian yang kami rilis terakhir itu terkait respon banjir di Jawa Tengah, ada beberapa DAS gitu, terutama DAS-DAS besar yang ngalir pesisir ya, memang dia sudah tidak berfungsi secara normal gitu sebagai saluran air kayak gitu. Karena kita melihat sebenarnya pengelolaan DAS itu termasuk penjagaan lanskap bentuk fisiknya itu sebenarnya berkaitan dengan maksimal atau tidaknya fungsi DAS tersebut. Karena kalau kita melihat adanya perubahan fisik gitu, perubahan penampakan fisik, misalnya dari yang kita ketahui DAS itu nggak cuma sebagai aliran air aja, tapi dia juga punya fungsi ekologis sebagai daerah resapan misalnya. Nah, kalau secara lanskap fisiknya berubah dari yang sebelumnya itu wilayah vegetasi, terus diubah jadi misalnya yang paling banyak kita temui kemarin perubahan atau fungsi lahannya itu jadi perumahan dan persawahan misalnya, yang secara fungsi sebenarnya dia nggak punya tuh kemampuan untuk menyerap air misalnya kayak gitu. Jadi kita melihat sebenarnya perubahan fisik di DAS itu juga menghilangkan fungsi dari DAS itu sendiri gitu. Kacaunya begitu karena eh, bagaimana bentuk DAS itu melekat fungsi di dalamnya. Jadi kalau diganti dia akan menghilangkan fungsi dari DAS itu. Yang kedua tadi kalau bicara soal pesisir dan Semarang gitu ya, kita juga lihat sebenarnya banyak sekali pembangunan di pesisir gitu dengan banyak rupanya. Kalau di Semarang kita bisa lihat berbagai proyek besar terkait misalnya hari ini yang paling baru tol Tanggul Laut Semarang Demak tadi, terus ada pelabuhan di sana, ada wilayah industri di sana, ada reklamasi untuk rencana perumahan elit misalnya di sana gitu. Pembebanan di wilayah pesisir ini juga jadi sangat mengkhawatirkan karena mengingat secara jenis tanah di Pantura terutama Semarang itu kan aluvial muda, tanah lempung gitu. Artinya dia sangat rawan tenggelam gitu atau terkena tekanan jika dibebankan bangunan yang berat di atasnya. Nah, itu sebenarnya kombinasi dari kedua itu yang membuat situasi kebencanaan di Semarang lebih buruk gitu. Jadi perubahan bentuk dan fungsi di hulunya, di daerah dasnya, juga tekanan akibat pembangunan di wilayah hilirnya gitu. Tapi Mas Bibi kayaknya kepental ya nih. Nge-lag dari tadi bukan kita berarti. Mas Wibi berarti. Ya, halo Mas. Gus Jamal. Ada direvisi sebenarnya. Kalau kemarin kajian teman-teman sudah terakhir laporan magang itu ternyata 2022 lahan terbangun itu di angka 52,4%. Lahan non terbangun dia 47,6%. Cuman dia tahun 2022. Cuman laporan magangnya 2024. Dia kajinya dari 2012 sampai 2022. Hmm. Cuman klasifikasinya dia lahan terbangun sama non terbangun. Wah, sorry tadi keputus ya. Aman Mas. Oh ternyata dari tadi nge-lag ya jenengan berarti bukan kita. Saya kira kita yang nge-lag. Tadi Oh iya pas ya. sampean ngomong ki nge-lag kok. Oh, sorry. Ini udah oke belum ya? Ya udah oke. Udah. Oh, oke, okay. Ya gas lanjutin tadi gas. Diulangin mungkin. Oke, berarti kan artinya penanganan banjir ini kan nggak bisa langsung di wilayah pesisir aja gitu, kayak seperti kota Semarang gitu. Cuman apa namanya menambah pompa begitu saja, terus tidak
mengindahkan persoalan yang di hulunya gitu ya. Karena anggarannya cukup lumayan tuh. Betul. 2025 aja DPU ada 53,2 miliar tuh untuk pengendalian banjir. Tapi sepertinya sih selama ini yang aku nggak tahu ya kalau temuan Wahli teman setahu kan tidak mengarah ke hulunya gitu. Jadi fokusnya di kota gitu, Pak. Apa pengendalian banjirnya dari pompa gitu sih. Ya, betul sih Mas Wibi. Sebenarnya belajar dari misalnya kejadian banjir besar di tahun 2022-2023 itu sama mungkin kejadian terakhir kemarin itu yang sebenarnya secara sebab sama-sama diakibatkan oleh jebolnya tanggul kayak gitu. Nah, kita melihat sebenarnya pola yang digunakan pemerintah dalam memberikan statement itu yang pertama misalnya selalu menyalahkan cuaca dalam hal ini misalnya intensitas hujan tinggi gitu. Itu membuat atau coba menggiring asumsi publik itu jadi bahwa hujan yang deras, intensitas yang tinggi itu membuat tanggul jebol karena dia secara kapasitas nggak bisa nahan. Itu yang pertama. Yang kedua, respon yang diberikan selalu cenderungannya reaktif gitu. Jadi hanya ketika ada kejadian saja pemerintah kemudian bergerak gitu. Misalnya kemarin terkait tanggul jebol, dia selalu menurunkan alat berat untuk menambal dan segala macamnya gitu. Tapi berulangnya kejadian akibat hal yang sama itu mengindikasikan sebenarnya solusi yang diberikan pemerintah tidak pernah menjawab persoalan gitu, karena kejadian tanggul jebol itu nggak hanya sekali dalam kurun waktu 5 tahun misal, dalam rentan tahun 2020 sampai 2026 aja misalnya udah ada kejadian sampai 3 kali mungkin gitu terkait tanggul jebol itu. Artinya apa yang dilakukan pemerintah hari ini nggak solutif gitu, tidak pernah menjawab akar persoalan. Nah, kita melihat sebenarnya komitmen pemerintah memang tidak pernah serius. Tadi misalnya disinggung anggaran yang besar tapi tidak pernah dimanfaatkan untuk memitigasi misalnya, tidak hanya sebatas coba react gitu lah, mereaksi kejadian gitu sih Mas Ibu. Oke, siap. Padahal penanganan itu memang butuh kerja-kerja serius ya. Ya mungkin serius juga sih pemerintah, cuman eh, tidak apa namanya memikirkan sejauh apa yang kita belukkan tadi gitu. Jadi misalkan kayak das diperbaiki atau ada embung gitu ya yang bisa menampung air hujan gitu. Nah, untuk di beberapa tempat gitu kan di Semarang mungkin beberapa ya tanya. Banyak juga kan kalau yang terdampak banjir nggak hanya sekarang nggak hanya di bawah tapi di atas juga juga terkena banjir. Nah, kalau menurut saya sebaiknya apa nih yang harus dilakukan pemerintah Kota Semarang itu atau ya pemerintah Kota Semarang sih gitu, untuk menangani banjir ini se apa namanya ya eh, sedetail mungkin gitu, tidak cuma mengandalkan menambah anggaran untuk pompa tapi harus apa gitu. Ya, Sinyal aja ya. halo Mas Wibi, terdengar ya? Oke, oke. Aman ya? Dengar Bagas. Ya, Nah, sebenarnya balik ke persoalan yang sudah kita bahas ya. Maksudnya publik itu sebenarnya sama-sama tahu bahwa situasinya itu seperti apa dan apa yang dilakukan pemerintah itu hanya menyentuh secuil katakanlah ya gitu ya. Karena dia tidak melihat persoalan secara utuh untuk bisa menghasilkan respon terbaik misalnya. Nah, kita harap sebenarnya bacaan itu dapat juga dilihat oleh pemerintah kita misalnya di tataran kota di Semarang ini untuk bisa dikeluarkan juga atau dihasilkan juga solusi yang menyentuh secara keseluruhan gitu. Artinya tadi misalnya
di kejadian banjir kemarin ada satu statement misalnya dari gubernur itu memerintahkan jajarannya untuk bisa seminimalnya melakukan normalisasi sungai. Nah, kita melihat sebenarnya pola menjalankan uh, pemerintahannya tidak bisa hanya sekadar statement misalnya atau misalnya dia instruksi gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang selama ini solusi yang dihasilkan bahkan di hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang penting dan harus gitu ya, bukan sebagai standar minimal. Misalnya tadi normalisasi sungai itu kebutuhannya ada, maka dia harus gitu, nggak bisa enggak. Tapi dalam statement ini kan seperti ya minimal normalisasi lah gitu, bukan sebagai satu statement yang kita lihat punya komitmen kuat di dalamnya gitu loh. Nah, kita pengen lihat sebenarnya langkah-langkah itu bisa tersistematis, bukan hanya sebatas statement dan instruksi dari kepala daerah misalnya baru dikerjakan gitu, tapi itu memang sesuatu yang berangkat dari kebutuhan gitu loh. Kita lihat banyak sekali misalnya karena daerah das kita secara lanskap udah nggak ideal gitu, artinya banyak perubahan fungsi dan bentuk gitu, dari yang sebelumnya wilayah vegetasi jadi bentuk yang lain, misalnya perumahan persawahan dia menghilangkan fungsi, itu menyebabkan sebenarnya misalnya penyempitan das, pendangkalan das, dia sehingga dia tidak bisa berfungsi secara maksimal sebagai aliran saluran air gitu misalnya. Jadi itu berakibat juga misalnya ketika dasnya tidak berfungsi secara ideal sebagai aliran air gitu, pengalir air karena dia dangkal, karena dia menyempit itu, air pasti melebar. Dan kita melihat sebenarnya kebencanaan itu yang pertama selalu tidak hadir dari faktor tunggal gitu, artinya tidak hanya bicara das atau pesisir saja, tapi harus secara utuh keseluruhan. Yang kedua, kecenderungan atau pola kebencanaan itu pasti tidak hanya menyasar atau tidak mengenal geografis lah. Artinya bukan berarti jika das tidak, misalnya dasnya rusak, tapi dia secara langsung tidak merasakan dampak banjirnya misalnya. Tapi bukan berarti kondisi itu tidak menyebabkan banjir di daerah lain gitu. Karena kita bisa melihat itu sebagai satu kesatuan yang saling terhubung gitu. Dasnya rusak, mungkin banjirnya nggak terjadi di wilayah situ, tapi bisa jadi terjadi di wilayah yang lebih rendah, misalnya di wilayah pesisir kayak gitu. Jadi kita melihat karakteristik Semarang yang punya keduanya, dia daerah urban yang punya pesisir dan punya dataran yang lebih tinggi, ini jadi satu hal yang seharusnya bisa dilihat dan dilakukan langkah konkret gitu ya, sebagai solusi yang bisa menyentuh akar persoalan. Dan selanjutnya misalnya soal komitmen pemerintah juga terkait tadi misalnya disinggung Mas Rizky di awal, bagaimana ruang terbuka hijau itu bisa diwujudkan gitu. Karena misalnya kecenderungannya bahwa ruang tidak terbangun itu kan pemerintah selalu punya targetan ya, ruang terbuka hijau berapa persen, peruntukan untuk pemukiman berapa persen, peruntukan untuk A, B, C berapa persen dan segala macamnya. Dan tadi disinggung Mas Rizky di awal, sebenarnya persentase hari ini misalnya kita lihat di ruang terbuka hijau aja itu sebenarnya jauh dari apa yang diharapkan, jauh dari apa yang sudah ditetapkan juga di peraturan misalnya kayak gitu. Nah, kita melihat kecenderungannya justru lahan-lahan yang tidak terbangun itu bukan dipulihkan sebagaimana fungsinya untuk ruang terbuka, untuk targetan ruang terbuka hijau misalnya, untuk memperbaiki kondisi vegetasinya misalnya, untuk memperbaiki daerah resapan air misalnya, tapi justru untuk peruntukan yang lain gitu. Jadi ada kecenderungan semacam ruang-ruang yang tidak terbangun itu bukan dipulihkan untuk daerah resapan air yang punya fungsi ekologis gitu, tapi justru untuk hal lain, misalnya untuk perumahan. Dan kacaunya itu terjadi di daerah-daerah yang memang secara fungsi yang pertama dia untuk daerah resapan air, karena di sisi lain misalnya dia berada di kawasan lebih tinggi gitu. Nah itu sih kita melihat di paling tidak 5 tahun terakhir itu kecenderungannya justru ruang-ruang yang
tidak terbangun tadi lebih banyak dimanfaatkan justru untuk hal lain di luar fungsi ekologis, misalnya sebagai daerah resapan air. Kayak gitu sih, Mas Yudi, dari aku dikit. Oke, berarti ini ya, seperti di dominasi pemukiman, misalkan pemukiman atau eh, perumahan-perumahan baru itu kan sebenarnya lahan-lahan yang harusnya dibuka apa menjadi lahan terbuka gitu ya, yang bisa menyerap air, tapi nyatanya juga masih banyak untuk permukiman gitu ya, kayak di Tembalang, Banyumanik gitu kan, Gunung Pati gitu, Ngalian tuh malah lebih padat lagi gitu. Ya kayak di BSB itu kan tadinya hutan, jadi perumahan itu kan juga satu masalah ya. Gitu. Artinya kan izinnya masih longgar ya untuk memitigasi banjir gitu. Itu sih. Mas Jamal ada pertanyaan nggak? Kalau boleh sedikit nambahin Mas Ibi, memang eh, hari ini ya kondisinya salah satunya misalnya ada dua hal gitu. Yang pertama memang targetan yang pemerintah sendiri buat dalam peraturannya itu tidak tercapai gitu. Atau Ya. barangkali apa yang sudah ditetapkan dari peraturan yang mereka sudah buat itu justru hadir dalam realisasi yang lain gitu, dalam bentuk yang lain. Artinya komitmennya tidak seperti apa yang sudah dibuat dalam atau tercantum dalam peraturan misalnya, bahwa peruntukan ruang wilayah dataran tinggi tadi di beberapa kecamatan tadi memang untuk resapan air, tapi pada faktanya terbangun untuk hal yang lain. Misalnya tadi disebutkan perumahan dan segala macamnya. Yang kedua memang justru ada beberapa proyek itu, kalau bicara Semarang aja, itu justru dalam tanda kutip terfasilitasi oleh peraturan itu sendiri. Jadi kadangkala melihat peraturan itu sebagai bentuk ideal yang seringkalinya tidak tercapai, tapi di sisi lain dengan peraturan yang sama juga itu justru bisa memfasilitasi hal yang kita anggap seharusnya tidak demikian gitu. Jadi banyak sekali pembangunan juga yang secara peraturan perundang-undangan, secara regulasi dia legal gitu, karena Ya. memang ada gitu, dia tidak menyalahi apapun, tapi justru kita melihat peraturan digunakan untuk memfasilitasi pembangunan-pembangunan yang secara dampak ekologis misalnya, baik sosial dan ekonominya juga gitu, bermasalah kayak gitu. Gitu sih, Mas Widi. Ya artinya tidak tidak ini ya, tidak memikirkan apa namanya eh, efek jangka panjangnya ya gitu. Yang penting ada investor masuk, dipermudah gitu ya. Kira-kira gitu ya, oleh itu di Kota Semarang. Ya, Karena di Kota Semarang itu kan kayak di kawasan industri Tanjung Mas itu apa namanya, Lami Citra itu kan beberapa pengusaha juga sudah hengkang dari sana karena produksinya jadi menurun, kemudian tentu saja penghasilannya juga juga menurun gitu, dan beberapa juga pindah ke daerah-daerah lain yang tetap di Jawa Tengah tapi tidak di Kota Semarang atau pesisir Semarang Demak gitu. ya. Eh, Terus ini juga sih Mas Ibi, kritiknya buat pemerintah hari ini ya. Bagus nanti ada rekomendasi dalam penanganan banjir ini lebih sangat terlalu teknis banget gitu ya. Jadi yang dikeluarkan adalah pompa gitu kan. Pompa lagi, pompa ya, gitu ya. Dan ya, tidak berkelanjutan untuk penyelesaian permasalahannya, tidak memotong akar permasalahannya hari ini gitu ya. Makanya hmm, kalau kawan-kawan tetap yang pertama adalah meminimalisir ya. Ya kalau bisa udah nggak ada lagi tuh pembangunan yang terus-menerus ya di kawasan resapan air, di kawasan das gitu ya. Terus di Kota ya, Semarang. Gitu. Di tadi das Beringin, das Garangan, das Babon dan sebagainya gitu kan. hmm, Itu udah nggak ada lagi tuh pembangunan real estate dan sebagainya gitu seharusnya gitu. Terus kemudian hmm, hmm, menambah ruang terbuka hijau RTH gitu. ya, Refleksi hari ini bahkan di kampus-kampus gitu ya, yang seharusnya kampus juga menjadi ruang
laboratorium pendidikan, bahkan mereka yang menjadi salah satu aktor meminimalisir bencana gitu ya. Malah sekarang kampus yang pembangunan kampus yang menyebabkan bencana gitu ya. Kayak di BSB ada Unika misalnya, kemudian di Gunung Pati ada UNES, di Tembalang ada Undip, kan itu kan Ya. mengurangi daerah resapan juga gitu kan. Kalau kita refleksikan bersama gitu ya. Hmm. Pepohonan sudah tidak ada dan sebagainya. Ya, yang Hmm. paling penting adalah juga memperketat perizinan pembangunan gitu, yang berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi, Iya. Iya. ya itu sih, Mas Fib, kalau dari aku sendiri gitu, ya, melihat kota Semarang hari ini gitu. Ditambah Eh, lagi tambang, ya, malah masuk juga kota Semarang gitu ya. Nah, Kita lihat ada tambang. Di kemarin yang terakhir ribut-ribut yang di daerah bawahnya Undip, Metese ya. Metese juga ada tambang. Ini pergeseran dari peraturan apa, guys? Dulu kalau katanya nggak boleh ya, tambang di tengah kota tuh. RT RW terbaru ini yang memperbolehkan ya. Nggak salah. ya, itu sih difasilitasi tadi. Ya, RT RW yang terbaru 2024 ini ya. Keempat, Jadi boleh menambang di wilayah kota. Sebelumnya tidak boleh, hmm. Mas Fib. Ya, ya, ya. dan Ya, itu kan ini ya juga sih, gimana? sebenarnya mempertebal dari apa yang tadi Mas Wibi bilang juga gitu, karena di diskusi terbaru juga terutama teman-teman yang banyak memperhatikan pesisir dan dinamika pembangunannya gitu ya, bahwa catatan penting untuk bersama terutama pemerintah tuh memang secara logika nggak bisa kalau ekonomi itu berjalan di atas ekologi yang rusak kayak gitu. Jadi seharusnya dalam rancangan peraturan perundang-undangan segala bentuk regulasi termasuk realisasinya tuh harus berpihak pada ekologi terlebih dahulu gitu loh, karena itu satu-satunya hal yang bisa menjamin untuk ekonomi juga bisa berjalan gitu. Salah satu studi kasusnya misalnya selain tadi yang Mas Wibi sampaikan tadi sempat di-mention juga ada beberapa pengusaha yang cabut misalnya karena dia rugi banyak gitu, keluarin banyak kos ketimbang keuntungan yang dia dapat. Tapi misalnya di proyek yang sudah berjalan hari ini misalnya TTLSD kayak gitu, nggak bisa juga kita hari ini karena jelas TTLSD itu di peraturan motifnya ekonomi gitu. Jadi kalau siapapun mengeluarkan statement TTLSD itu peruntukan utangnya untuk kebencanaan misalnya penanggulangan rob dan segala macam, itu justru bisa dipatahkan dari dokumen peraturannya gitu, bahwa jelas TTLSD itu dibangun dengan motif ekonomi, salah satunya misalnya penghubung antar wilayah atau pusat-pusat ekonomi yang dia punya kontribusi besar untuk baik provinsi maupun nasional kayak gitu. Dalam hal ini di dua kota besar di pesisir Semarang dan Demak, itu jelas ditulis gitu motif dia untuk ekonomi itu, untuk penghubung itu. Tapi kita bisa lihat bahwa di Semarang saja berapa banyak misalnya wilayah mangrove, ekosistem mangrove yang terkorbankan dari pembangunan TTLSD ini. Angkanya hampir 50 hektar, bahkan 43 sekian hektar kayak itu. Di Demak, karena ini jadi tahapan yang belakangan terbangun gitu, kita bisa melihat ancaman yang sama gitu, bahwa bukan hanya wilayah ekosistem mangrove yang berpotensi tergusur ke depan, tapi ada banyak sekali wilayah-wilayah yang ada pemukiman di dalamnya yang mungkin juga harus pindah dari wilayah tersebut demi pembangunan gitu. Nah, kita melihat sebenarnya keberpihakan macam apa yang tergambar dari proyek pembangunan macam ini gitu. Kita nggak bisa lihat kalau ekonomi kita dikedepankan atau ekonomi kita itu jadi motif dalam sebuah pembangunan kalau pembangunan itu justru berdampak buruk terhadap ekologinya gitu loh. Karena logikanya tadi nggak bisa ekonomi itu jalan di atas ekonomi yang lulu lantah gitu loh. Ekonomi nggak bisa jalan di atas ekologi yang lulu lantah gitu. Jadi memang dalam setiap pembangunan harusnya pemerintah bisa mengedepankan pertimbangan ekologi gitu jadi hal yang utama gitu sih, Mas Ibu. Iya benar sih. Karena eh, karena aku meyakini mereka pasti tidak melibatkan apa namanya masyarakat yang nantinya terdampak gitu ya. Karena ya mungkin ada perwakilan tapi seperti kasus-kasus
lahan yang lain gitu, pasti ada perwakilan yang emang dalam tanda kutip di setting gitu di lapangan gitu ya. Nah, kalau ini kan ada wacana juga nih dari Pemkot Semarang ya gitu, bahwa kalau mau mendirikan bangunan harus menyertakan KRK gitu, keterangan rencana kota gitu. Nah, menurutmu ini eh, bisa nggak sebagai upaya mitigasi eh, kerusakan lahan gitu yang menyebabkan eh, bencana banjir terjadi atau bahkan makin parah gitu. Karena ini kan baru baru mau jalan 2026 nih, kalau kata si eh, wali kota Semarang ya gitu. Tapi nggak tahu izinnya ini itu tetap longgar atau memang memang saklek gitu. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya gitu. Atau bagaimana kalau wali menanggapi itu? Kalau belajar dari sejauh pengalaman yang terjadi ya, Mas Wibi ya, itu akan jadi satu hal yang menguji tentunya jika dihadapkan dengan proyek pembangunan yang dalam bentuk PSN misalnya, proyek strategis nasional gitu. Karena sejauh yang kita ketahui juga banyak PSN hari ini itu tuh karena dia kebijakan dari pemerintah pusat gitu dan sifatnya top down gitu ya, sangat instruktif gitu. Kalau pemerintah daerah itu punya kecenderungan dia dalam tanda kutip nggak bisa nolak gitu, mau nggak mau itu harus harus dijalankan, harus terbangun dan segala macam. Bahkan ketika ada beberapa peraturan yang ditabrak dalam tanda kutip, itu justru yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan PSN itu sendiri. Ngomongin soal misalnya TTLSD aja gitu, berapa banyak revisi yang dilakukan di rencana tata ruang misalnya untuk bisa menyesuaikan agar TTLSD ini bisa masuk, bisa berjalan gitu, bisa terbangun gitu. Nah, kita melihat sebenarnya secara hukum gitu, secara kekuatan, apakah misalnya KRK tadi dia cukup kuat untuk menghadapi situasi jika berhadapan dengan misalnya proyek strategis nasional gitu. Nah, kita melihat sebenarnya bukan hanya soal tumpang tindih peraturannya misalnya, kita perlu menempatkan dulu ini KRK-nya dia di hierarki peraturan, di hierarki hukumnya dia di mana gitu, sehingga kita bisa mengukur kekuatan dia ada di mana. Yang kedua tadi misalnya kita sering melihat pengelolaan pesisir ini seringkali lempar tanggung jawab gitu ya. Artinya kalau kita minta pertanggungjawaban ke pihak tertentu, mereka bisa bilang kami nggak punya kewenangan misalnya di sana dan segala macam. Dinamika di provinsi dan kota kabupaten itu aja udah banyak menggambarkan bahwa misalnya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman OPD di kabupaten kota, mereka selalu bilang kami nggak punya kewenangan terhadap pesisir misalnya, karena hari ini pesisir kebanyakan diambil teman-teman di provinsi misalnya gitu. Nah, kita ngelihat sebenarnya seberapa kuat yang pertama dokumen peraturan tadi di hierarki peraturannya, yang kedua posisi wali kota dalam dinamika pembangunan di pesisir ini yang seringkalinya bukan cuman proyek-proyek skala kota dan kabupaten loh, karena kadang-kala ya provinsi juga masuk bikin apa, nasional juga masuk dengan PSN-nya bikin apa gitu. Dan yang contoh paling ekstrimnya tadi, kalau PSN masuk ya seringkalinya pemerintah daerah nggak ngerasa nggak punya kewenangan dan otoritas untuk menolak. Yang kedua, kalaupun ada peraturan yang ditabrak ya peraturan itu yang menyesuaikan PSN-nya gitu. Nah, kita ngelihat sebenarnya di banyak diskusi juga terkuak bahwa ada hal-hal yang lebih kuat di luar hal-hal teknis kalau bicara soal pembangunan di pesisir gitu. Faktor-faktor non teknis yang dalam hal ini salah satunya misalnya faktor-faktor politis itu yang justru paling punya dampak dan pengaruh yang gede gitu. Nah, kita sebenarnya pengen melihat secara political will, apakah misalnya pemimpin daerah, misalnya wali kota Semarang dalam hal ini, punya nggak standing yang kuat gitu dalam, misalnya saya menolak kalau memang ada proyek yang masuk sekalipun itu proyek strategis nasional,
Jika itu memang secara hitung-hitungan ekologi nggak masuk gitu, dia punya nggak political will untuk ke sana gitu. Dia punya nggak political will untuk bisa menolak segala bentuk pembangunan yang dalam hal ini merugikan ekologi misalnya. Dia punya nggak political will untuk mewujudkan misalnya tata kelola ruang pesisir di Semarang dan tata kelola misalnya tadi daerah atas, tata kelola urban Semarang yang lebih baik karena situasi bencananya udah sangat buruk gitu. Dia punya nggak political will ke sana. Nah itu sebenarnya ada dua hal yang perlu diuji secara normatif di peraturannya. Yang kedua, secara political will apakah memang ada kemauan dan keinginan ke sana gitu dari pemimpinnya gitu. Itu yang sejauh ini kita lihat memang belum benar-benar kita bisa rasakan gitu. Bahwa kita ngarahnya lagi ke sana loh, ngarah ke perubahan, ngarah ke situasi yang lebih baik gitu. Sejauh ini kita bisa banyak lihat di banyak kasus komitmennya belum sekuat itu gitu. Jadi untuk KRK tadi ya, kami perlu bukti gitu ya, publik perlu bukti, perlu ditunjukkan seberapa kuat komitmennya sehingga kita bisa dalam tanda kutip mulai percaya, mulai berharap dengan uh, dokumen tadi dan arahan yang akan dituju misalnya oleh wali kota Semarang gitu misalnya. Itu karena udah banyak dikecewakan publik hari ini gitu dengan segala kebijakan yang dibuat pemerintah dan segala macamnya gitu. Itu sih Mas Widi. Iya benar. Karena ya ketika publik kecewa jawabannya cuaca ekstrim gitu ya. Tapi kalau tidak ada mitigasi yang kuat gitu akan terus berulang dan aku meyakini itu sih kalau aku ya. Ya misalkan kayak PTSD itu kan PSN ya dan satu gubernur juga sudah mengeluarkan itu ya peraturan di 2018 kalau nggak salah. Nah, itu sih apa kayak artinya kan berarti selama ini tuh masih belum serius begitu ya untuk menangani banjir kota Semarang karena tidak aku coba merangkum tadi ya tidak hanya persoalan di hilirnya saja tapi di hulu juga harus diperbaiki gitu. Selanjutnya juga memperbanyak RTH begitu mempersempit izin untuk pembangunan. Jadi harus harus ada batasan yang tegas gitu ya.